tanpa mata merah. Jadi pas kita lihat dengan mata, nggak ada mata merah, normal aja, tapi memang penurunan penglihatan. Nah, jadi sebenarnya untuk menegakkan diagnosanya itu gampang, tapi yang paling sering salah itu adalah perjalanan menuju diagnosa sama meresep kacamatanya. Oke? Pertama, kalian tinggal tanya sebenarnya simpelnya, dia nggak bisa lihat apa? Kalau dia rabun jauh, berarti miliknya si miopia, kompetensi 4. Ya. Kalau dia rabun dekat, jangan langsung bilang hipermetropi. Kalian tengok dulu umurnya. Kalau umurnya itu di bawah 40 tahun, barulah punyanya si hipermetropi. Tapi kalau umurnya besar sama 40 tahun, itu mata tua namanya kan? Atau kita sebut dia dengan presbiopia. Yang terakhir yang perlu kalian cek atau perlu kalian tanya-tanya adalah selain rabun jauh atau rabun dekat, dia bisa nggak melihat garis lurus, ya kan? Kalau dia tidak bisa melihat garis lurus, itu punyanya si silindris atau astigma. Kompetensi 4. Oke. Sampai sini abang rasa nggak ada keraguan. Gampang kali negainnya kan. Tapi ingat dulu abang masih ingat 21 tergelincirnya mereka di sini. Banyak kali nilai D yang keluar, banyak kali nilai E yang keluar. Kenapa? Tergelincirnya itu di sini. Oke. Gampang negain diagnosa gampang. Nah, sekarang sebelum abang menjelaskan, abang mau nanya dulu abang. Mungkin nggak di dunia ini orang datang ke kita dengan diagnosa astigmatisme aja? Nggak mungkin ya. Mana ada orang yang datang cuma silindris? Nggak mungkin. Jadi silindris ini akan berkawan biasanya dengan miopia, dengan rabun jauh. Oke. Jadi nggak mungkin sendiri dia. Jadi kalau kalian sewaktu-waktu ingin menegakkan diagnosa astigmatisme, nggak bisa lah. Nggak akan ada ya. Baik itu di ujian drop ataupun di uji. Makanya karena dia sering berkawan nama yang lain, terutama rabun jauh, maka nanti namanya astigmatisme miopi simbol misalnya. Astigmatisme miopi kompon misalnya. Kan gitu bunyinya kan, yang diajarin dokter tadi. Jadi ingat dulu dia nggak bisa berdiri sendiri. Sehingga coba ini kita uji. Kalau dia rabun jauh, berarti nanti urutan pemphisnya adalah pertama kalian Snellen chart. Silindris gitu juga. Pertama kalian wajib Snellen chart. Gimana cara nanya? Kalau dia miopi, nanya yang bagian huruf. Kalau dia astigmatisme, di atasnya ada garis tuh yang abang ajarin kemarin sama-sama. Dia bisa nggak nengok itu? Ketika dia nggak bisa, pasti bukan ini kelainannya. Ketika dia bisa, baru ketika dia tidak bisa untuk memastikan ini kelainan refraksi, maka setelah itu kalian lanjut mengkoreksi menggunakan pinhole disertai dengan speris yang positif atau negatif rabun jauh? Negatif lah. Kan kacamata minus, ya kan? Pas kalian tunjuk, ternyata dia nggak bisa nengok garis lurus. Nanti kalian biarin aja. Enggak lah, kita mau ngasih kacamata dong. Berarti suruh juga buka kopernya, ambil pinhole sama sperisnya, koreksi menggunakan apa? C. Cari yang kodenya C. Ada kode itu ada S, ada C. Paham ya? Jadi koreksi menggunakan C atau silindris. Karena dia sering berhubungan dengan miopi, biasanya kita pakai C yang mil. Karena dia miopi. Kalau nggak paham, bilang ya. Apa nggak lanjut kalau nggak paham? Oke. Nah, sekarang kepahaman itu kita uji. Waktu kalian lakukan pemeriksaan pada mata kanan, ya dijumpai speris min 0,5, hasilnya 3 atau 4/6. Normal atau enggak? Lanjut atau stop? Lanjut koreksi atau stop? Lanjutlah, karena dia belum normal. Min 1,0 menjadi 6/6. Lanjut atau stop? Bagus. Mata kiri waktu kalian periksa speris 0,5 itu hasilnya 6/6. Lanjut atau stop? Stop. Maka kita udah tahu nih resep kacamata untuk rabun jauhnya. Berarti R, O, D, O, S.
CS min 1. OSS 0,5. Buat aja sudutnya terserah 90 derajat, 90 derajat. Sudut ini baru dapat kalau kita punya alatnya untuk sudut kacamata. Tapi kalau kalian nggak buat ini juga nggak salah, apa-apa. Baru kalian buat pro maupun ekstra ini. Paham? Nanti dia masalahnya nanti adalah miopia, maupun ekstra sinistra. Oke? Ternyata waktu kalian periksa Snellen-Chart tadi, dia juga nggak bisa melihat garis lurus. Berarti ada silindrisnya dong, ya kan? Maka ambil lagi lah yang kodenya C. Bolehlah, kata dosennya nanti kalian koreksi menggunakan C min 0,5. Hasilnya 4/6. Stop atau lanjut? Lanjut. C min 1. Stop atau lanjut? 6/6. Stop. OS C min 0,5. 4/6. C min 1. 3/6. Stop atau lanjut? Min 1,5. 6/6. Stop atau lanjut? Stop. Maka kayak teori kita pertama tadi, silindris nggak bisa sendiri, kawannya si minus. Jadi diagnosanya adalah astigmatisma karena dia minus, miopi karena dia mengenai dua mata, berarti kompon atau kompleks itu sama. Astigmatisma, miopi kompleks, astigmatisma, miopi kompon. Tapi kalau satu mata ternyata normal, satu mata itu miopi sama rabun jauh, berarti astigmatisma, miopi simple. Oke? Paham sampai sini? Paham. Buat resep kacamatanya. R, OD, OS. OD-nya tadi sferis berapa? Min 1. Ya kan? OS-nya sferis berapa? Min 0,5. OD, C-nya berapa? Min 1. OS-nya berapa C-nya? 1,5. Buat sudutnya sama aja. 90 aja boleh. Buat pro maupun di desa sinistra. Paham? Paham nggak sama ayat? Berbarengan lah. Karena adek kan lihat Snellen-Chartnya. Huruf langsung garis. Iya. Jadi huruf itu langsung pakai sferis, garis langsung koreksi pakai silindris. Tinggal ganti lensa baru ke atas. Betul. Nah ini faktor X tergantung dosen. Ada dosen yang begitu kalian jarak 6 meter, kalian langsung sferis, langsung dikasih info. Dek, mata kanan sferisnya sekian, mata kiri sekian, mata kanan silindrisnya sekian. Baik ya kan? Ada juga yang satu-satu kayak abang ini. Koreksi dulu, ambil dulu paling kecil 0,5, 4/6, belum katanya. Ambil lagi min 1, 4/6, ada belum juga ya. Sampai mati lah, boleh sampai 6/6 lah pokoknya. Sampai normal, oke? Jadi itu faktor X. Nah, apa deh? Bang, berarti kalau khusus kasus ini kita cuma Snellen-Chart aja, nggak usah pensus biasa, nggak usah Semua ada tuh ya, nggak boleh ada yang dilewati. Nggak boleh ada yang dilewati, oke? Kalau misalnya dia satu yang simplex kan, tapi kalau dia yang dua-duanya kena baru. Kompon. Oke. Paham sampai sini ya? Kalau paham kita ke sini. Pertanyaan konyol berikutnya, inilah dulu ada 21. Presbiopi dipaksa, dia keluar presbiopi, itu rambut dekat rambut jauh. Dipaksa mereka pakai Snellen-Chart. Konyol nggak itu? Orang rambut dekat datang sama kita jarakkan lagi 6 meter, wah. Paham? Sudah pasti normal ya. Jadi kalau kalian ada waktu silakan kerjakan Snellen-Chart. Jadi yang paling penting di sini itu adalah pemeriksaan. Oke lah ini sunnah ya kan? Snellen-Chart. Tapi pemeriksaan buku Jaeger. Ada Jaeger book. Bang, apa itu Jaeger book? Ada di tulisannya. Dan kalian cuma suruh pasiennya baca. Pasien duduknya di posisi gini. Kalian depan dia. Pak, ini apa? Ini apa? Ini apa? Paham? Dosennya akan bilang waktu kalian tunjuk Jaeger book tadi, oh 6/6 katanya. Berarti ya udah nggak ada masalah kan? Kalau dia bilang selain 6/6 berarti ada masalah. Baru kalian mulai koreksi. Pertanyaan berikutnya, presbiopi ini dikoreksi nggak? Mata tua. Nah, kenapa nggak dikoreksi? Karena resep kacamatanya berdasarkan usia. Ini lagi kesalahan anak 21. Udah dimainkannya pakai Snellen-Chart, ya kan? Udah salah kan? Udah ketahu juga lah dosennya pasti. Dikoreksinya berdasarkan hasil Snellen-Chart. Padahal presbiopi itu berdasarkan usia. Coba
40 sampai dengan 44. Ini nanti kacamatanya plus 1. 45 sampai dengan 49, kacamatanya plus 1,5. 50 sampai dengan 54, kacamatanya positif 2. 55 sampai dengan 59, kacamatanya positif 2,5. 60 ke atas itu di 70, 3, 80, 3, 90, 3. Mentok ini 3 jangan, posisi 4, 5, 6 jangan. Oke. Jadi kalau dia udah presbiopi, enak kan? Tetap melakukan Jaeger, tapi koreksinya berdasarkan usia. Jadi mata kanan sama mata kiri sama dong, ya kan? Berdasarkan usia. Paham? Nah, kalau dia hipermetropi, Pak, ini apa buku Jaeger? Nggak bisa nengok. Buka covernya, koreksi dari 1. Bisa nengok pakai Sperris yang positif atau negatif? Positif, karena rambut dekat. Oke, Populidextra, belum mulai ya. Sperris positif 0,5, 6/6, top atau lanjut? Lanjutlah. Kenapa dilanjut? Kita ambil angka yang terbesar kalau dia hipermetropi. Kalau dia miopi, begitu dia normal, bang stop. Lanjut ya. Positif 1,0, 6/6, stop atau lanjut? Lanjut sampai dia nggak normal lagi. Positif 1,5, 4/6, stop atau lanjut? Stop. Kalian pilih yang mana nanti? 1. OS positif 0,5, 6/6, stop atau lanjut? Positif 1,0, 4/6, stop atau lanjut? Tadi koreksi kacamatanya adalah ini maksudlah R, OD, OS. OD Sperris 1,0, OS Sperris positif 0,5. Ya. Oh. Ada yang boleh tanya? Dia gampang ya, boleh deh. Dia gampang susah. Jangan. Berarti kacamatanya sekarang diganti bang ya? Kalau yang ini dia, kalau yang hipermeter tetap misalnya ke buku Jaeger itu. Ada rambut dekat. Iya. Tapi kita ambil lensanya yang dari apa aja? Kodenya masing-masing. S negatif, S positif. Ini nggak perlu kode. Ini pakai C. Kalau dia berhubungan dengan miopi, berarti C-nya cari C yang mio. Enggak. Iya. Untuk ini keluar. Keluar. Ini sama kamera yang keluar. Kak Hadi nggak ada kami kemarin buku Jaeger itu bang? Ada. Kok di Kak Hadi kami ada ya? Diajarin memang. Iya. Nggak nyari duit untuk bayar karena kan lah ya. Ada. 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 Kita nggak ada kan Kis? Ada. Nanti kalau dia rambut dekat, wajib ada buku Jaeger. Kalau nggak ada, minta sama penguji, dok, karena pasien rambut dekat, saya mau buku Jaeger. Mau periksa pakai buku Jaeger karena rambut dekat. Kayak mana ya bajuannya? Kertas doang. Kertas doang. Apa yang itu kayak warna ya? Nggak ada, mau di skip. 8 komponen periksa, endoscopy periksa, baru ada di sini. Kalau nggak cukup, Cukup. Makanya di mata nggak ada itu tulisan. Dan nggak ada penunjang. Jadi di mata ini sudah nggak ada itu, nggak ada pula nilai penunjang. Jadi nggak habis dari analisis, cuci tangan, vital sign, main lokalisata. Lokalisata panjang, langsung diagnosa sama resep. Bisa. Bang, yang mungkin kalau metro ini kan kita pakai buku Jaeger. Itu tuh pakai lensa atau enggak? Pakai kalau seandainya dia nggak bisa baca. Kalau dia bisa baca normal kan, 6/6 kata dosennya. Kalau dia nggak 6/6, kita kan mau merasakan kacamata. Berarti pertama nggak pakai dulu. Nggak pakai dulu lah, kita mau cek ombak dulu untuk nggak dia rambut dekat, ya kan? Apa deh itu? Mau nanya nggak? Itu di meja bukunya ada ya? letakin di depannya aja, Bang. Ya dulu aja. Di meja yang anamnesis itu Meja bang? anamnesis kalian tempatnya Pak ini apa? Jadi dia buku Jaeger itu dia sebuah kertas saja, buka aja di internet saja. Tulisannya dari atas besar, makin lama makin bawah makin kecil. Tahu minusnya berarti pakai kacamata sambil baca itu. Kalau Itu hipermetropi
Jagger. Iya. Gak pakai kacamata dulu. Kan kita mau tahu dulu dia betulan normal atau tidak. Begitu gak 6 per 6 baru masuknya Speris positif. Kalau fresh biopsi, periksa buku Jagger, nggak perlu pakai Speris, langsung aja resep berdasarkan usia. Berarti cuma tutup mata gini aja bang? Ya, Kalau nggak pakai kacamata? ya. Simple sebenarnya. Kamu nggak lakuin jadi bingung tuh, mana nggak ada jahitan. Yang mana kalian bingung coba? Apa sih? Apa yang kalian bingung kan? Abang sengaja runut kali nih ngejelasinnya. Gak ngerti loh, maksudnya pakai tangan, pakai kacamata. Iya. Maksudnya Oke, mau cobain ya. Pasien kita datang dengan hipermetropi aja lah. Usia muda, rambut dekat. Berarti dalam abang udah tahu nih. Usia muda, rambut dekat. Ini hipermetropi nih barangnya kan. Berarti kalau abang udah tahu ini hipermetropi dari awal, berarti abang akan resep kacamata. Biar dia bisa baca. Ya kan? Sekarang kita nggak bisa percaya analisis saja. Kita harus bisa membuktikan betul nggak dia rambut dekat dengan pemeriksaan namanya buku Jagger. Paham? Jadi urutannya begini. Kita lakukan apa? Pak duduk Pak. Periksa dulu 8 komponen lokalisata. Periksa dulu endoskopi normal. Baik karena pasien mengeluhkan adanya rambut dekat, maka saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan buku Jagger. Abang ada pada kenanya sama pasiennya. Ini buku Jagger Pak. Coba tutup matanya sebelah. Jangan ditekan ya, dia nggak bayang. Pak ini tulisannya apa? Tulisannya apa? Tulisannya apa? Tutup mata kiri Pak. Pak ini tulisannya apa? Tulisannya apa? Tulisannya apa? Tunggu informasi dari dosen. Kalau dia 6 per 6 berarti bukan itulah kasusnya. Paham? Misalnya dia baca kan 4 per 6 karena hasilnya 4 per 6, maka saya akan koreksi menggunakan Speris positif. Bukalah kopernya. Pak, kita pakai kacamata. Paham lah deh kan poinnya sekarang, tangan sama kacamata itu paham kan? Pakai kacamata untuk pakai positif paling rendah dulu 0,5. Udah bisa baca Pak? Oke. Naikkan lagi sampai nanti dosennya bilang sendiri, Dek, mata kanan positif sekian ya, mata kiri positif sekian ya. Paham? Oh, I see. Berarti kan udah kalau misalnya buku Jaggernya itu udah positif, dia nggak bisa nengok. Apa tadi yang pakai sekali? Iya, berdasarkan koreksi, Sperisnya udah pas sesuai dengan soal abang misalkan, itu udah tinggal resep kacamata. Baru disuruh pakai yang kacamata tuh, gak usah lagi pakai yang tutup mata yang tutup mata. Tutup mata di awal aja. Untuk yang di Jagger itu aja kan. Iya. Bang, menurut abang kalau tadi kayak abang sebutkan CTV, bagusnya CTV ya duduk aja atau tidur lagi dia baru duduk lagi? Tetap tidur. Ada pernapasan. CTV. Oh, Ada pernapasan kan gini, ya kan? Ada nadi lagi, ada tensi. Kalau kalian duduk nanti susah kalian nggak privasi, ya nggak apa-apa. Ada tempatnya untuk vital sign, ada nilainya. Bukan kalau misalnya dia biopsi, dia kan sebelum dia dikoreksi lensa, dia setelannya itu pakai tangan kan? Iya. Iya kan? Intinya kalau dia belum pakai kacamata, pakai tangan aja lah. Kalau dia udah pakai kacamata kan ada yang gelap, ada yang hitam. Kalau kalian mau koreksi yang kiri pakai Speris, yang ini pakai yang hitam dong, biar nggak bias, ya kan? Ini agak effort sih memang. Terus bang, kalau misalnya dia nanti kan pemeriksaan fisik, nggak vital sign dulu nggak apa-apa. Maksudnya kan dia kan udah sekalian di meja anamnesis itu langsung buku Jagger aja. Nggak boleh, nggak boleh. Setelah kalian anamnesis, kalian cuci tangan, hal pertama yang kalian lakukan harus anamnesis, harus vital sign. Harus itu urutannya, nggak boleh. Karena vital sign itu penentu pasien kita stabil atau tidak. Misal nanti abis dia endoskopi, terus habis itu langsung pemeriksaan buku Jagger, tapi nggak di meja itu atau harus di meja. Maksudnya karena ini loh bang. Jadi bisa kasusnya hipermetropi. Ada buku Jagger ya. Ya udah, kalau ada buku Jagger bisa tetap duduk pasiennya. Ya, kalau nggak bisa di situ, nggak Bang, di meja. Oh berarti dia disuruh tidur dulu bang untuk pelvis, untuk tanda vital, Iyalah. baru duduk lagi. Gitu, betul. Memang gitu. Nggak bisa enggak. Bahkan di psikiatri itu nanti semester 7 orang gila datang ke kita kan. Maksudnya dia badannya sehat aja, otaknya gila kan. Tetap kita harus kita. Kalau nggak kurang nilai kita. Cuci tangan kita itu nilainya 1-1. Nanti resepnya gitu aja. Ya. Berarti terus kita Udah, karena kamu tulis 4. Dan nggak pernah dokter umum merasakan kacamata di dunia ini kan. Lalu orang ke spesialis mata kan.
atau optik lah paling nggak. Nggak lucu deh. Nggak lucu malah. Jadi ini sebenarnya kompeten sama kita dokter umum. Kalian beli aja alatnya kan, praktek nanti kalian di rumah kan. Bang, kan itu kan ada kotak yang reset itu kita minta atau udah disediakan? Sediakan. Kalau bisa nggak pakai kotak kosong, kita yang buatkan. Tapi kalau memang pakai kotak tinggal isi aja. Kotak yang mana? Oh, ada. Kotak resep. Tapi kan kalau KMR Biasanya itu kosong. Biasanya dulu kan kotak kertas kosong. Kalau pakai MRI? kalau pakai KMR di kolom itu ya. B titik 2 persis benar dengar bukan? Lebih susah lagi resep. 90 derajat Iya, drop. Ini boleh kalian ikutin. Buat 90 cari derajat kan. Ya, derajatnya jadi jangan 900 sentimeter kan. Kemungkinan besar keluarnya ada bang. Maksudnya kan kayak dokter itu sesingkat itu pakai yang ketik-ketik Kalau- lagi gitu kan. Ini Kan buat- ada penunjang. Se-effort itu. Ya. Kan kalian nggak kita kan kalian nggak Iya, tapi kalau misalnya yang lama ketik kayak mana? Terus habis itu yang lama-lama lagi, Yang itu mana? nggak pertanyaan ada Ya usah ujian lah. Buat aku deh. itu tapi ya. Ini bagian tersusah dari materi. Kalau anjir soal kalian pikirkan Ya. dalam 15 menit tuh. 14 menit lah. Itu kan nanti langsung di skip kata tergantung kata dokternya itu. dokter Dela, dokter sekarang, perawatan sekarang. Ya, Kalau itu tuh nggak ada, Udah uji diajarin. harus normal. Harusnya gitu kata dokter Dela. Tapi kemarin kan aku ke dokter Dela. Dokter Dela bilang pelajari yang keluar di LO. Iya. Emang lebih sering sekarang keluar Yang di LO. yang keluar di LO yang lebih diutamakan Ada keluar pasti di masuk OSCE. selalu kayak gitu ya kan. Jadi keluar di LO Yang udah- berkaitan sama keluarga. Yang udah keluar di LO itu Bakal masuk kasusnya lagi. kata